Nah, sekarang kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang materi energi kalor. Tahukah teman-teman apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan satuannya joule, M massa benda dalam kilogram, C kalor jenis benda satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis benda yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikali C, dengan C kapital adalah kapasitas kalor dalam joule per derajat Celcius. Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan satuannya joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan C biasa kalor jenis benda dalam joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T perubahan suhu dalam derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublin, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut dengan kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut dengan kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku, dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan satuannya joule, M massa benda dalam kilogram, dan L adalah kalor lebur satuannya joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M dikali U, dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap. Pada titik didihnya, satuannya kalor uap adalah joule per kilogram. Nah, teman-teman, jika dua zat yang berbeda suhunya disatukan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa ini sering dikenal dengan azas Black. Secara matematis, azas Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima.
M1 dikali C1 dikali delta T1, M2 dikali C2 dikali delta T2, atau M1 dikali C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali C2 dikali TC dikurang T2, di mana M1 massa benda bersuhu tinggi, M2 massa benda bersuhu rendah, C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda bersuhu rendah, T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah, dan TC suhu campuran. Tahukah teman-teman, saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor. Perpindahan terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Sekarang kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Pertama, perpindahan secara konduksi, yaitu perpindahan secara langsung tanpa perpindahan partikel-partikel tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, seperti logam, sedangkan penghantar panas buruk disebut isolator, contohnya plastik dan kayu. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita memanaskan ujung sendok, maka ujung lainnya akan terasa panas. Persamaan laju kalor konduksi dapat dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Dengan H laju perpindahan kalor, Q kalor yang berpindah atau merambat, T waktu, K konduktivitas termal bahan, A luas penampang, delta T perubahan suhu, dan L panjang batang. Perpindahan kalor berikutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor konveksi dapat dihitung dengan persamaan H sama dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Dengan H kapital, laju perpindahan kalor, satuannya joule per sekon. Q kalor yang berpindah merambat, satuannya joule. T waktu. H biasa tetapan konveksi, satuannya watt per meter kuadrat atau watt per meter kuadrat derajat Celcius. A luas penampang, delta T perubahan suhu dalam satuan Kelvin. Yang terakhir, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Tubuh terasa hangat ketika kita berada di dekat api, dan pakaian akan kering dengan sendirinya ketika dijemur. Persamaan laju kalor secara radiasi menurut Stefan Boltzmann sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan E tau A T pangkat 4. Dengan H, laju perpindahan kalor, Q, kalor yang berpindah atau merambat, T, waktu, E, emisivitas benda yang rentangnya antara 0 sampai 1. Benda hitam sempurna, emisivitasnya bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima. Tau tetapan Boltzmann, yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8. A, luas penampang dalam meter, T, suhu benda. Nah, etnosains apa sih yang ada pada proses pembuatan batik tanah liat pada materi energi kalor?
Pada pembuatan batik tanah liat, ada yang namanya tahap mencanting. Pada canting terdapat bagian yang namanya nyamplung yang terbuat dari tembaga. Menurut fisika, atom tembaga terbungkus rapat bersama elektron bebas. Hal ini menyebabkan tembaga menjadi konduktor panas dan penghantar listrik yang baik. Kemudian, prinsip fisika yang terjadi pada proses perebusan, yaitu proses perubahan wujud zat cair gas yang disebut dengan menguap saat merebus air, proses perubahan wujud gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun pada saat merebus air dengan cara ditutup pancinya. Ketiga, perpindahan kalor secara konduksi saat akan mengangkat batik yang sedang direbus dengan bantuan media berupa batang logam. Kemudian perpindahan kalor secara konduksi saat merebus air yang terjadi antara kompor dengan panci. Terakhir, perpindahan kalor secara konveksi ketika merebus air antara air dengan panci. Kemudian prinsip fisika yang terakhir yaitu terdapat pada saat proses penjemuran, yaitu perpindahan kalor secara radiasi ketika menjemur kain batik yang sudah direbus dan dicuci. Itulah etnosains yang terdapat pada proses pembuatan batik tanah liat dengan materi energi kalor. Oke teman-teman, mari kita bahas soal tentang energi kalor. Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air dari 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang diketahui M sama dengan 2 kg, delta T-nya 60 dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius, C-nya 4200. Yang ditanya adalah Q. Q sama dengan M dikali C dikali delta T sama dengan 2 dikali 4200 dikali 50 sama dengan 420.000 kilojoule. Untuk contoh yang kedua, suatu benda menyerap energi sebesar 10 pangkat 4 Joule sehingga suhu naik 25 derajat Celcius. Berapakah kalor jenis benda jika masanya 5 kg? Yang diketahui Q sama dengan 10 pangkat 4 atau 10.000, delta T-nya 25 derajat Celcius dan M-nya sebesar 5 kg. Yang ditanya adalah C. C sama dengan Q per M dikali delta T. Q-nya 10 pangkat 4 per 5 dikali 25, hasilnya 80 Joule kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang giliran teman-teman yang mengerjakan soal berikutnya.